rencana IPO dari Mitratel. Kita ketahui Mitratel sudah mengumumkan akan melakukan IPO yang berpotensi menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah, melebihi IPO Bukalapak juga ya. Bagaimana Anda melihat potensi bisnis Menara dan juga akan seiring dengan tren digitalisasi dunia sebenarnya? Ya, saya pikir bisnis Menara ini salah satu sektor yang akan diuntungkan ya dengan digitalisasi karena kita tahu bahwa digitalisasi butuh connectivity, khususnya internet yang sangat mumpuni ya untuk menjadi support untuk bisnis ataupun untuk digitalisasi itu sendiri. Dan bisnis tower sebagai salah satu penyedia infrastruktur untuk telekomunikasi saya pikir akan diuntungkan ke depannya, apalagi dengan development 5G dan semakin tingginya penggunaan data internet. Baik, Mas Adrian, kalau kita lihat dari prospektus sendiri yang sudah dirilis oleh Mitratel, harga yang akan ditawarkan nanti ada di kisaran Rp775 hingga Rp975 begitu per unit sahamnya. Dari pandangan Anda sendiri, ini apakah dikatakan sudah cukup mahal begitu dari sisi valuasi atau memang ini adalah fair value begitu dari Mitratel sendiri? Oke, pada dasarnya kalau dari perhitungan internal kami di Sukor Sekuritas dengan menggunakan asumsi dan proyeksi keuangan Mitratel di 2022 ya, karena kan agak berbeda kalau kita menggunakan 2021 karena mereka baru saja mendapatkan injeksi tower dari beberapa towernya Telkomsel. Kalau menggunakan proyeksi yang ke 2022, valuasinya kurang lebih relatif masih cukup fair ya, antara 11,7 kali sampai 14,2 kali EV/EBITDA 2022. Ini kurang lebih berada di ya rentang tengah-tengah lah untuk valuasi sektor tower kita di Indonesia yang sekarang sudah ada. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi profitabilitas sendiri, Mitratel di sini dikatakan yang paling rendah. Kalau kita lihat dari peers-nya begitu ya, Mas Adrian, Tebik sendiri di sini return on equity-nya ada di 15,1 dan TOWR bahkan ini bisa kita bilang yang tertinggi untuk return on equity di 31,9. Mitratel sendiri ini berada di 10,2. Bagaimana kita membandingkan dari sisi valuasi dan juga profitabilitas ini, Mas Adrian? Ya, ini mungkin memang trade-off yang harus dibayar ya, seiring dengan besarnya size atau jumlah menara yang dimiliki oleh Mitratel. Hal ini disebabkan oleh tenancy ratio atau colocation ratio dari Mitratel yang masih relatif rendah dibandingkan tower companies yang lain atau mungkin rata-rata sektor ya. Rata-rata sektor mungkin ada di sekitaran 1,75 sampai 1,8, sementara Mitratel punya colocation ratio sekitar 1,5 sampai 1,6 kali saja. Dan memang level valuasinya sudah memfaktorkan hal ini ya, karena kita juga memfaktorkan EBITDA margin yang lebih rendah untuk Mitratel karena faktor tenancy ratio tersebut. Oke, dengan melihat bahwa nantinya dana IPO yang bisa dikatakan sangat besar ketika melakukan IPO saham, bahkan lebih besar daripada pada saat Bukalapak IPO, Anda melihat seberapa besar kemampuan pasar domestik kita menyerap untuk IPO dari Mitratel ini? Ya, saya pikir bergantung pada sektornya. Kebetulan sektor tower ini termasuk salah satu sektor yang cukup diminati oleh investor ini ya, institusi ya kalau menurut saya, karena bisnis modelnya yang cukup solid dan juga punya stream of cash flow yang sangat kuat gitu ya. Jadi saya pikir mungkin untuk kekuatan absorpsi market terhadap IPO ini saya pikir akan cukup baik, dan saya dengar juga ada satu semacam institusi anchor yang mau ikut berpartisipasi dalam IPO ini ya, jadi saya pikir cukup secure ya untuk potensi penyerapan dari IPO Mitratel ini. Baik, dari prospektus kembali Mas Adrian, kami melihat bahwa Mitratel akan menggunakan 90%-nya untuk belanja modal begitu, dan juga 56% dikatakan untuk mengakuisisi menara-menara baru. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan kondisi profitabilitas yang dikatakan masih kalah dari para pesaing, ini bagaimana nantinya strategi ini dapat kemudian meningkatkan profitabilitas dan juga meyakinkan investor tentunya ini terkait dengan pergerakan harga saham dan juga kinerja ke depannya? Ya, ini yang membuat Mitratel juga menjadi salah satu yang cukup menarik ya, karena dengan IPO ini Mitratel akan punya kekuatan fresh capital yang cukup besar, dan bahkan secara balance sheet akan kelihatan lebih sehat dibandingkan dua peers-nya yang lain, misalnya Tebik dan juga TOWR ya. TOWR terakhir sudah mengakuisisi SUPR sehingga membuat leverage profile-nya
kelihatan agak cukup tinggi, sementara Tebik memang sudah dari sananya leverage profile-nya cukup tinggi, cukup optimum capital structure-nya. Nah, ini membuat Mitratel punya room of growth yang cukup tinggi ke depannya dengan seiring mereka mengutilisasi dana hasil IPO-nya ini. Jadi saya pikir mungkin proyeksi keuangannya Mitratel nggak bisa cuma berhenti sampai 2022 dengan tambahan tower dari Telkomsel, tapi kita juga harus coba lihat bagaimana Mitratel akan monetize atau menggunakan dana hasil IPO ini untuk pertumbuhannya dia ke depannya gitu, yang mungkin akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Baik, dari sisi kemampuan bersaing sendiri, Mas Adrian, kita melihat kekuatan leverage begitu dan juga liabilitas dari Mitratel sendiri ini berada di kisaran 18,5 begitu, Tebik di 32 dan TOWR di 24. Memang yang menjadi yang terendah sehingga tentu ini menjadi competitive advantage sendiri buat Mitratel. Terkait dengan hal ini untuk kemampuan bersaing, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang Mitratel akan menggunakan seluruh kekuatan leverage itu kemudian untuk mengungguli para pesaingnya atau seperti apa? Iya, karena memang bisnis tower ini adalah bisnisnya capital intensif, jadi adalah suatu advantage buat Mitratel dengan injeksi fresh capital yang baru yang cukup besar dari IPO ini ya. Jadi dia bisa mengcater potensi demand untuk tower-tower baru dengan lebih baik dan lebih besar dibandingkan kompetitornya, atau bahkan secara inorganik mengakuisisi perusahaan-perusahaan tower kecil yang up for sale misalnya. Dan sementara peers-nya yang lain secara leverage sudah cukup terbatas, sementara Mitratel masih punya tambahan capital baru gitu. Ini memperbesar opportunity mereka untuk tumbuh secara inorganik menurut saya dibandingkan yang lainnya. Berarti bisa dikatakan ketika sebuah perusahaan itu, misalnya Mitratel ini atau MTEL ini bisa dikatakan memiliki likuiditas dan juga cash yang begitu besar juga, Anda melihat dia yang akan merajai begitu ya untuk di sektor menara ini? Minimal untuk ekspansi ke depan, mereka punya tabungan lah atau punya balance sheet power yang lebih baik untuk men-tap opportunity atau kesempatan atau peluang-peluang akuisisi yang ada di depan, di masa depan, dibandingkan perusahaan-perusahaan tower yang lainnya. Baik, kalau kita lihat dari sisi kembali lagi ke sisi PBV dan juga nilai buku sendiri yang ditawarkan di 775 untuk harga sahamnya hingga 975, kita kemudian melihat di sini PBV yang kemudian telah dihitung berada di kisaran 4,8 hingga 6,1 begitu. Ini tentu menjadi nilai tengah dari para pesaing-pesaingnya. Seberapa menarik sebenarnya ini di mata investor, Mas Adrian? Ya, saya pikir masih cukup menarik ya. Walaupun memang tenancy rasionya masih relatif rendah sehingga membuat profitability atau marginnya lebih rendah dibandingkan peers-nya, tapi Mitratel punya potensi yang cukup besar dari sisi growth ke depannya. Jadi saya pikir untuk rentang valuasi yang ditawarkan sekarang masih cukup menarik, apalagi kalau bisa skew sampai ke level valuasi range yang bawah gitu ya. Itu akan membuat dia relatif diskon dibandingkan dengan rata-rata sektornya. Yang sekarang ini mungkin sekitar 12 kali, 12,5 kali ya. Baik, Dari sisi satu EV pertanyaan kita. terakhir. Baik, satu pertanyaan terakhir, Mas Adrian, ini terkait dengan potensi pergerakan harga daripada Mitratel sendiri. Tentunya kan kita mengetahui bahwa akan IPO di akhir November, di 22 November nanti. Nah, akankah ini menjadi satu alasan bagi para investor untuk melakukan rotasi sektoral terlebih dahulu begitu ke emiten-emiten pendukung teknologi, utamanya pada menara telekomunikasi? Iya, saya pikir mungkin bukan menjadi alasan utama, tapi memang seiring dengan size IPO-nya yang cukup besar, saya pikir teman-teman buy side atau teman-teman dari investor institusi akan sudah mulai menyiapkan sebagian dari portfolionya untuk menyerap IPO Mitratel ini kalau memang mereka tertarik gitu ya, dan mungkin ini sedikit banyak akan mengurangi likuiditas gitu karena mereka set aside, mereka punya portfolio khususnya cash untuk subscribe IPO-nya Mitratel ini hanya untuk jangka pendek sampai Mitratel nanti IPO gitu ya.